Para sahabat, beberapa hari yang lalu secara terpisah gitu ya, saya ngobrol dengan beberapa kepala desa, tentu di tempat yang terpisah ya. Ini mereka pada curhat tentang perkembangan revisi Undang-Undang Desa yang katanya zong, DPR dan pemerintah ngulur-ngulur waktu, ngeprank dan sebagainya lah. Pokoknya yang gitu-gitu ya. Jadi diikuti ramainya, demo ya demo, kemudian lobby ya lobby. Mereka datang di istana dijanjikan ada revisi begini gitu. Tetapi sampai hari ini belum beres juga ya. Dan dulu sempat dijanjikan sebelum pemilu beres, enggak beres, di demo gitu ya. Demo oleh Abdesi lalu akan dijanjikan setelah pemilu gitu. Tapi sampai sekarang juga belum beres juga gitu. Lalu saya mengatakan ini ya revisi Undang-Undang Desa ini sudah kehilangan momentum, sudah habis ceritanya ya. Situasinya sudah tidak happy, berbeda seharusnya ya dibicarakan kemarin-kemarin. Tahun 2023 itu ya yang pas ya. Tetapi ini ya, jadi sebenarnya para kepala desa ini menemukan momentum yang baik. Kemarin bisa berkoalisi secara politik begitu. Tetapi setelah itu ya koalisi ini nggak menarik juga ya. Jadi mereka diabaikan juga, dijanjikan. Jadi ini yang poin yang saya katakan ini soal sudah kehilangan momentum. Tentu sekarang setelah pemilu ya tidak akan bicara tentang itu lagi. Sudah ogah-ogahan. Ya biasa kalau orang janji lupa terus mengabaikan itu ya hal yang biasa. Gitu ya. Dan lagi-lagi juga ngomong ini ya, itu sama mengingat 10 tahun yang lalu atau ini ya. Udah dijanjikan begini begitu tetapi ya zong juga akhirnya ya. Nah sekarang ini sebenarnya kemarin pada waktu berjuang itu tidak ingin zong lagi. Tapi ya terus menerus ya. Gitu ya. Jadi kita mengulangi zong terus ya. Saya sendiri juga sering terlibat di dalam kegiatan semacam itu. Dapat janji ini, janji itu, tapi akhirnya ya nol besar. Ya memang harus dinikmati itu. Terus saya itu juga komentar soal ini ya. Soal secara garis besar ya kalau ini memang ada berkahnya ini. Kalau tidak direvisi itu juga tidak kalah baik juga gitu ya. Ya meskipun ada banyak sisi yang memang harus diperjuangkan seperti status, kedudukan, hak perangkat desa, penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa memang ini harus diperjuangkan terus ya. Entah itu melalui revisi undang-undang atau melalui peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 kalau nggak salah sudah di omon-omon juga itu mau direvisi karena memang rendah sekali itu. Jadi penghasilan kepala desa cuma 2,4 ya minimal ya. Minimal. Terus dibayar tidak rutin gitu. Nah ini perlu diperjuangkan, harus diperjuangkan. Hal ini memang harus direbut, diperjuangkan. Tapi juga ada hikmah yang lain. Saya bilang sama teman-teman kepala desa itu, ya, memang high call perjuangannya itu ya 9 kali 3. 9 kali 3. Kalau hanya 8 kali 2 itu jelek itu. Lebih baik 6 kali 3 daripada 8 kali 2. Lebih baik 6 kali 3 seperti yang sudah ada di dalam Undang-Undang Desa. Karena mereka bergembira kan,
8 tahun kali 2. Konon katanya itu yang sudah menjabat ini mau dinolkan. Mau dinolkan sehingga nanti babak baru, jadi tidak berlaku surut. Artinya kalau undang-undang ini di undang-undang yang rencana undang-undang yang baru ini mau jalan, maka disitulah baru dimulai 8 kali 2. Ada juga yang kemudian membicarakan ya mending lah nanti kami yang sudah habis 3 kali ini mau dapat tambahan 2 tahun ya. Kalau ya ini mungkin tambahan 2 tahun itu, tapi yang saya justru kasihan ini kan yang sudah menjabat 6 kali 2. Jadi nanti kena omon-omon lagi nih, kena zong lebih parah lagi itu. Jadi katanya mau dinolkan itu tadi. Artinya yang jabatan yang sudah itu dianggap nol, belum menjabat. Itu tidak mungkin terjadi, saudara-saudara. Saya sudah katakan juga, saya jawab sama teman-teman kepala desa ini. Itu cerita penjelasan pasal 39 Undang-Undang Desa itu kan udah di judicial review ya. Karena di dalam penjelasan itu kan bahwa masa jabatan yang 6 kali 3 itu terhitung tahun 2004. Artinya apa? Artinya para kepala desa yang sudah menjabat sebelum tahun 2004 itu dinolkan, diputihkan atau dihapus. Gitu ya. Dan ternyata itu di judicial review dan rontok. Korbannya ada sejumlah, dulu tahun 2021 itu ada 9 kepala desa di Sleman yang pada bulan Juli sudah ditetapkan menjadi calon kepala desa lagi mau dalam pemilihan. Tetapi 9 orang ini kan udah menjabat 3 kali kalau dihitung ke belakang gitu ya. Karena mereka memang mengikuti itu, penjelasan itu. Sebelum tahun 2004 itu diputihkan. Artinya dengan nalar itu baru menjabat 2 kali. Nah, judicial review di Sleman ini diundur karena masih pandemi, sudah ditetapkan bulan Juli, tetapi karena pandemi lalu diundur. Ini ada surat edaran lah, diundur ya, sampai Oktober kalau nggak salah ya. Dalam bulan September itu keluar keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus penjelasan pasal 39 itu. Dari batang tubuhnya 6 kali 3 tidak dihapus, tetapi yang penjelasannya yang sebelum tahun 2004 ini, yang pemutihan sebelum tahun 2004 ini yang ini ya. Jadi artinya dasarnya ya seseorang itu terhitung kalau sudah dilantik ya kapanpun atau hanya duduk hanya sebentar, itu perhitungannya sudah memegang jabatan. Jadi artinya ketentuan bahwa masa jabatan yang sudah dijalani sebelum tahun 2004 itu dipangkas ya. Jadi yang diputihkan itu nggak boleh gitu ya. Nah sekarang juga begitu. Jadi artinya ya jangan lagi dapat omon-omon, dapat zong lagi para kepala desa yang sekarang yang sudah menjabat 2 kali gitu ya. Sekurangnya yang 2 kali. Rugi nanti nggak bisa jabat lagi. Kena zong kayak di tadi yang di Sleman tadi. Ya, jadi lebih baik nggak usah nggak usah direvisi. Itu lebih menarik. Yang 6 kali 3 itu ya kan selama ini sudah, waktu dulu nggak ada kritik ya, kalau sekarang banyak kritik, meskipun kritik itu juga bisa kita jawab. Kalau saya kan sebenarnya 9 kali 3, poin saya 9 kali 3, bukan 8 kali 2 ya. Jadi artinya kita patok 9 kali 3 meskipun itu banyak penolakan, tapi bisa saya jawab. Ini bukan soal regenerasi, ini perjuangan kekuasaan dan bagaimana menggunakan kekuasaan itu bisa untuk mengubah, untuk pencerahan, untuk pembebasan ya gampangnya efektivitas gitu ya. Bagaimana perubahan di desa itu bisa diwujudkan dengan kekuasaan yang lebih mandiri tetapi juga punya legitimasi dan
demokrasi. Kekuasaan memang harus lebih berdaulat di desa itu. Jadi itu para sahabat, jadi jangan lagi bersujud syukur 8x2, tetapi nanti dengan pengharapan masa jabatan yang sudah dilewati itu diputihkan atau dinolkan. Itu konyol itu. Konyol ya, nanti bisa disikat sama Mahkamah Konstitusi.